kita bahas di tema rectifier, yaitu basic rectifier concept. Kemudian bagaimana apa namanya rectifier itu bekerja, dan bagaimana kalau misalnya kita punya resistive load, inductive resistive load, dan constant DC voltage load. Kemudian nanti kemudian kita akan masuk ke pembahasan bagaimana single phase rectifier itu bekerja, sirkuit analisisnya bagaimana, dan juga nanti kalau misalnya kita apa namanya kita koneksikan rectifier ini ke grid, electrical grid, bagaimana nanti behaviornya, dan juga kita akan lihat bagaimana kalau nanti load-nya constant DC voltage load. Dan yang ketiga adalah silicon controlled rectifier. Jadi basically rectifier untuk kasus yang pertama dan yang kedua adalah itu fully menggunakan dioda, dan oleh karena itu rectifiernya tidak bisa dikontrol. Artinya outputnya tidak bisa dikontrol, dan keluar bentuk atau karakteristik keluaran dari rectifiernya akan sangat tergantung dari bagaimana kondisi input dan outputnya, terutama kondisi loads-nya. Oleh karena itu di pembahasan yang pertama yang kedua kita membahas bagaimana perbedaan, bagaimana karakteristik dari rectifier itu, bagaimana rectifier itu bekerja untuk berbagai kondisi input dan output. Input dan output, particularly kondisi bebannya atau load-nya. Oke, jadi pada dasarnya untuk kita mulai apa namanya pembahasan untuk rectifier, basic rectifier konsep itu jadi seperti tadi saya sudah bilang akan menggunakan dioda. Jadi fungsi utama dari rectifier itu adalah untuk mengarahkan arus bolak-balik. Jadi di sini contohnya adalah kalau kita mempunyai tegangan arus bolak-balik atau sumber tegangan arus bolak-balik, di sini digambarkan oleh tegangan Vs. Again, kembali lagi ini adalah positif dan ini adalah negatif. Saya akan ganti menggunakan laser pointer. Oke. Jadi ini adalah positif dan ini adalah negatifnya, walaupun pada tegangan bolak-balik positif dan negatif tegangannya akan berubah-ubah, akan berosilasi, tapi tanda ini menentukan bagaimana fasanya. Oke, jadi kita mempunyai sumber tegangan arus bolak-balik, kita mempunyai dioda untuk mengarahkan arusnya, dan kita mempunyai di sini beban resistif. Dan di sini ada beberapa variabel. Variabel ini menentukan tegangan dan arus di setiap poinnya. VR adalah tegangan pada sisi bebannya, VT adalah tegangan pada sisi outputnya, yang mana pada akhirnya VT akan sama dengan VR, dan VD adalah tegangan pada diodanya, dan arusnya ini akan hanya ada arus I yang mengalir melalui sirkuit ini. Nah, jika kita lihat tegangan arus bolak-balik, sumbernya itu bentuknya akan seperti ini, berbentuk sinusoidal, dan di sini frekuensinya adalah 50 Hz. Oleh karena itu, periodenya untuk satu tegangan ini adalah 20 milisekund atau 0,02 second. Nah, berdasarkan hukum KVL atau Kirchhoff Voltage Law, maka kita bisa tuliskan persamaan tegangan dari sirkuit ini, yaitu Vs sama dengan VD. VD atau tegangan dioda ini ditambah VT, di mana VT ini adalah sama dengan VR atau tegangan pada resistor, yang mana VT itu adalah I dikali R. Simple, kita udah pernah belajar di rangkaian listrik. Sekarang kita lihat apa yang terjadi kalau apa yang terjadi ketika kita berada dalam kondisi positive half cycle, artinya positive half cycle dari tegangan Vs. Kita lihat di sini tegangan yang berwarna waveform atau kurva yang abu-abu yang ditunjukkan oleh gambar ini adalah tegangan dari Vs-nya, dan kita berada pada positive half cycle dari tegangan tersebut. Nah, karena kita berada di positive half cycle, maka dioda akan forward bias. Oleh karena itu, dioda akan berada pada. Oleh karena itu, jika kita asumsikan, maka tidak ada voltage drop yang mengalir dari sini, dan ini kita bisa gambarkan sebagai short circuit. Oke, jadi diodanya adalah forward bias, dan diodanya bisa kita asumsikan sebagai short circuit. Oleh karena itu arusnya ini akan waveformnya itu akan ditentukan oleh besarnya resistor ini dan tegangan ini. Oleh karena itu bentuk dari VR-nya akan sama dengan Vs.
bentuknya ya, akan tetapi magnitudenya akan ditentukan oleh besarnya resistance ini. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini tegangannya akan berbentuk seperti ini. Arusnya akan berbentuk seperti ini. Jadi bentuk dari arusnya atau waveform dari arusnya akan mengikuti waveform dari tegangan Vs. Nah, sekarang kita berada di negative half cycle, jadi voltage-nya sudah akan naik, kemudian akan turun lagi, dan pada suatu saat pada T sama dengan 0,01 seconds untuk frekuensi 50 Hz atau 10 milisecond, maka tegangannya akan menyentuh tegangan 0. Pada saat tegangannya 0, ya, maka atau menuju negatif, maka dioda akan reverse bias. Ketika dioda reverse bias, belum tentu dioda itu akan langsung switch off. Ya, seperti sudah kita bahas sebelumnya di kuliah sebelumnya, ada dua kondisi untuk dioda supaya di switch off tegangannya negatif atau reverse bias, dan arusnya harus menuju 0. Oke. Nah, sekarang kita lihat karena kita mempunyai beban ini resistif dan waveforms-nya dari arusnya ini ketika dioda ini mengkonduksi mengikuti dari tegangan Vs, maka pada saat Vs ada di zero crossing point, maka arusnya juga akan berada pada zero crossing point. Artinya, pada saat negatif half cycle ini memulai, arusnya sudah menuju 0. Dengan kata lain, dua turn off condition untuk dioda terpenuhi. Reverse bias dan arusnya sama dengan 0. Oleh karena itu, diodanya akan turn off. Oleh karena itu, diodanya akan blocking arus, dan dengan kata lain, tidak ada arus yang mengalir. Oleh karena itu, arusnya akan sama dengan 0 selama negatif half cycle dari tegangan ini. Dan ketika memulai lagi positive half cycle, si tegangan Vs, maka kondisi yang awal akan berlanjut lagi. Oleh karena itu, kita lihat di sini, maka bentuk dari arusnya di sirkuit ini akan berbentuk seperti ini. Oke? Jadi pertama positive half cycle mengikuti Vs, kemudian 0 ketika negatif half cycle, dan ketika negatif half cycle dia akan 0 lagi. Oleh karena itu, bisa kita lihat di sini bahwa bahwa arus keluarannya dari rectifier ini average tidak akan sama dengan 0. Oleh karena itu, average-nya berupa positif. Nah, average-nya ini positif, maka dengan kata lain itu adalah arus DC. Ini apa yang bakal kita bahas. Ada dasar PV dan PLTS, ada jenis-jenis. Tujuan dari rectifier circuit ini sudah tercapai, yaitu mengarahkan arusnya. Oke, jadi arusnya sekarang sudah menjadi arus searah, walaupun dia tidak purely DC, artinya kita masih mempunyai ripple di sini. Oke. Nah, permasalahannya adalah jika kita lihat ini adalah keluarannya dan ini adalah masukannya atau inputnya. Nah, jika inputnya ini adalah power grid kita atau PLN misalnya, ya, maka jika kita menggunakan basic rectifier circuit ini, maka sisi inputnya atau si PLN akan mengalami atau akan melihat arus juga yang mempunyai DC offset atau mempunyai DC component. Di sisi outputnya, memang kita ingin memiliki DC component atau kita inginnya justru memiliki purely DC component. Tapi di sisi AC-nya, jika kita menggunakan sirkuit konsep seperti ini, maka sisi AC-nya juga akan mengalami atau melihat DC component. Ini ada kekurangannya. Kekurangannya adalah jika DC komponen ini terlalu banyak, maka nanti trafo-trafo yang ada di PLN akan tersaturasi dan akan terdisrupsi atau terganggu. Ini adalah kelemahan dari rectifier konsep seperti ini. Jadi pada dasarnya, jika kita hanya mempunyai satu dioda, kita bisa merealisasikan rectifier circuit akan mempunyai drawback, yaitu drawback-nya adalah arus dari sisi masukannya mempunyai
DC component atau average value-nya tidak sama dengan 0 yang nantinya akan bisa mengganggu operasi dari komponen-komponen power grid. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk berikutnya bagaimana. Nah, sekarang kita berpikir, oke, jika kita lihat di sini, maka kita sekarang tidak melihat inputnya, tapi kita melihat outputnya, yaitu setelah dari si dioda ini, kita akan melihat kondisi di sebelah sini. Nah, jika kita lihat kondisi di sebelah sini, maka kita lihat arusnya sudah DC, tetapi memiliki ripple. Ya, memiliki ripple. Jika ripple itu banyak drawbacks-nya, banyak kekurangannya. Oleh karena itu, seringkali ripple ini harus dikurangi. Bagaimana kita mengurangi ripple-nya supaya kita bisa mendapatkan arus yang lebih smooth, lebih ripple-nya berkurang. Nah, bagaimana kita mengurangi ripple arus? Kita bisa mengurangi ripple arus dengan menambahkan induktor. Ya. Nah, jika kita bisa menambahkan induktor di sini, yang dipasangkan atau yang diinstalasi secara seri dengan load kita, dan load kita kasusnya di sini adalah tetap resistif. Oke, sekarang kita lihat di sini bahwa persamaan Kirchhoff voltage law-nya akan sedikit berubah. Yang tadinya kita hanya memiliki VD ditambah atau tegangan pada dioda ditambah arus dikali R, di mana ini adalah tegangan pada VR. Nah, additionally karena kita mempunyai induktor di sini, maka kita juga akan memiliki komponen voltage drop across this inductor. Jadi voltage drop atau tegangan jatuh pada induktor ini, dan tegangan jatuh pada induktor itu bisa direpresentasikan dengan L atau besarnya induktor ini dikali DI dibagi DT. DI adalah perbedaan arus dibagi dengan DI per DT adalah perbedaan arus atau kenaikan atau penurunan arus dalam satu rentang waktu tertentu. Kira-kira seperti itu, dan total dari voltage ini atau VL ditambah VR maka akan sama dengan VT atau tegangan keluaran dari si rectifier ini. Nah, kita lihat sekarang bagaimana kondisinya, bagaimana waveform-nya ketika resistif setelah kita menambahkan induktor ini. Kita akan melihat lagi ini adalah bentuk tegangan dari tegangan sumber kita, yaitu VS berbentuk sinusoidal dengan dengan frekuensi linear atau periodenya 20 milliseconds. Kita sekarang mulai dulu di positive half cycle. Kita mulai dengan positive half cycle. Again, VD-nya sama dengan VD-nya akan atau diodanya ini adalah forward bias. Diodanya akan forward bias. Oleh karena itu dia akan karena dia forward bias, maka dioda akan mengkonduksikan arus. Oleh karena itu diodanya bisa diasumsikan sebagai short circuit. Oke. Nah, sekarang perbedaannya adalah kita mempunyai komponen induktor ini. Apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Maka induktor ini akan di-charge. Jadi induktor ini sebenarnya sama dengan kapasitor ya, atau mirip dengan kapasitor. Jadi dia bisa menyimpan muatan, menyimpan energi. Oke. Jadi sama dengan kapasitor. Kalau misalnya kapasitor atau baterai itu sebenarnya kapasitor yang besar. Jika kita masukkan energi atau muatan ke dalam kapasitor, maka tegangannya akan naik. Nah, perbedaannya dengan resistor, dengan induktor, jika kita masukkan energi atau kita masukkan muatan ke dalam induktor, maka arusnya akan naik. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini yang berwarna abu-abu adalah tegangan VS, yang merah adalah tegangan VD, yang kuning adalah tegangan VR, dan VT ini adalah tegangan di sini. Nah, dan di kurva yang ini adalah tegangan VL. Oke, tegangan VL. Nah, tegangan VL ini adalah tegangan pada induktor ini. Nah, jika kita lihat di sini,
pada saat positif half cycle, maka tegangan inputnya akan naik. Ketika tegangan inputnya akan naik karena arusnya masih sama dengan 0, maka VR-nya juga akan sama dengan 0. Oleh karena itu, pada saat awal tegangan VL akan sama dengan Vs. Nah, ketika dia mulai naik tegangannya, maka VL atau induktor ini akan di-charge, ya. Jadi VL ini akan memiliki satu tegangan. Dan jika VL ini mempunyai tegangan, maka akan ada perubahan arus. Nah, jika kita lihat lagi dari persamaan ini, ya, persamaan ini karena VD-nya sama dengan 0, maka kita bisa representasikan tegangan ini menjadi DI dibagi DT sama dengan VS minus I dikali R dibagi L. Ya. Nah, pada saat awal ini tegangannya akan naik karena I-nya masih relatif kecil, maka DI DT-nya juga akan DI DT-nya tidak sama dengan 0. Oke, karena DI bagi DT sama dengan 0, artinya pada saat kondisi ini akan ada kenaikan arus. Dengan naiknya arus, maka tegangan ini, yang mana ini adalah tegangan VL, itu akan semakin kecil dan semakin kecil. Ya, kita lihat di sini, arusnya akan naik, arusnya di sini akan naik, maka tegangan VL ini pada suatu saat tertentu dia akan menurun karena arusnya ini semakin besar, maka tegangan pada VL semakin menurun. Artinya kenaikan arus terhadap waktunya juga akan semakin turun, walaupun arusnya tetap naik, tapi slope-nya akan berkurang. Sampai pada saat waktu tertentu, I dikali R ini, atau arus dikali R, yang mana itu adalah tegangan resistor, itu sama dengan besarnya tegangan VS. Pada saat itu, maka tegangan ini, atau tegangan pada VL ini akan sama dengan 0. Atau beda tegangan antara tegangan VS dan tegangan PR akan sama dengan 0, yang mana VL-nya juga akan sama dengan 0. Artinya DI dibagi DT akan sama dengan 0. Artinya tidak ada lagi kenaikan arus. Tidak ada lagi kenaikan arus bukan berarti arusnya sama dengan 0. Ya. Jadi bukan berarti arusnya sama dengan 0. Bukan berarti arusnya sama dengan 0. Arusnya akan tetapi kenaikan arusnya tidak sama dengan 0 lagi. Jika kita lihat di sini maka kurvanya akan straight, tidak naik lagi. Dan tegangan VR sama dengan tegangan VS, kita masih ada di positive half cycle. Dan kondisi berikutnya adalah kita masih ada di positive half cycle, akan tetapi VL-nya negatif karena arusnya sudah karena arusnya sudah relatif besar, tetapi VS-nya sudah turun. Sampai pada suatu saat, VS-nya ini menuju negatif, ya, pada saat zero crossing point dari VS, VL-nya ini negatif, ya, induktornya ini masih discharge. Jadi ketika VL ini sama dengan negatif, induktornya discharge, yang itu ditandai dengan DI dibagi DT ini sama dengan negatif, ya. Jadi pada saat ini kondisinya masih discharge dan kita lihat tegangannya ini menuju 0, tegangan VS-nya. Nah, pada saat kondisi negatif half cycle, ya, mohon maaf sebentar, saya kembali lagi sedikit. Jadi pada saat kondisi transisi menuju negatif half cycle, kita ada di poin yang ini, ada di poin T sama dengan di poin T1 ini. Pada saat di poin T1 ini, kita bisa lihat bahwa ambulansnya gede banget. Kita bisa lihat bahwa arusnya masih positif, dan jika kita lihat ini ada dua area ini, ya, area A dan area B. Area A dan area B ini tidak sama. Artinya itu apa? Jadi ini yang kita sebut dengan fault second area. Jadi sangat sering nanti akan digunakan di dalam rangkaian atau dalam analisa rangkaian power elektronik, yaitu fault second area dari satu induktor. Nah,
Artinya apa sih fault second area? Fault second area itu pada dasarnya adalah ini adalah besarnya muatan yang kita masukkan ke dalam induktor. Jadi luasnya area ini adalah sebenarnya muatan yang kita masukkan ke dalam induktor. Ya. Nah, area A ini adalah muatan yang kita masukkan ke dalam induktor, dan area B ini adalah muatan yang kita keluarkan dari induktor tersebut. Oke. Nah, jika area A dan area B ini tidak sama, dan kita pada saat kondisi T1 ini, area ini tidak sama, dan kita lihat di sini, area A itu lebih besar dari area B, artinya kita memasukkan lebih banyak muatan daripada muatan yang kita keluarkan dari induktor tersebut. Oke. Artinya, si induktor itu masih memiliki muatan di dalam. Seperti tadi saya sudah bilang, induktor jika kita masukkan muatan, maka akan ada arus. Jika di dalam induktor 0, kita lihat di sini arusnya tidak sama dengan 0. Nah, supaya induktor itu posisinya kembali ke posisi semula, jadi karena posisi semula di sini adalah tidak ada muatan sama sekali, kita tandai dengan arusnya sama dengan 0. Kemudian kita masukkan muatan ke dalam induktor itu. Kemudian kita keluarkan, tapi yang kita keluarkan tidak sebanyak yang kita masukkan, maka arusnya tidak sama dengan 0. Dan arus ini akan kembali lagi ke posisi semula, yaitu arusnya sama dengan 0, jika muatan yang kita masukkan sama dengan muatan yang kita keluarkan. Nah, jadi pada saat transisi ini, pada saat kondisi T1 ini, kita lihat bahwa area A tidak sama dengan area B, oleh karena itu arusnya tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, si dioda ini masih belum turn off. Ya, berbeda dengan kondisi yang tadi, ketika kita punya resistive load, begitu transisi ke negatif, arus dioda akan langsung turn off. Tapi pada saat ini, karena kita mempunyai induktor, maka pada saat transisi, diodanya tidak langsung turn off. Nah, sekarang kita ada di negative half cycle. Nah, pada saat kondisi negative half cycle, induktor ini akan semakin discharge, karena ini adalah kurva dari VL atau tegangan VL-nya. Artinya jika kita lihat menggunakan equation ini atau persamaan ini, kita lihat maka VL-nya akan masih tetap di negatif. Dengan kata lain, induktornya akan semakin discharge. Dan kita lihat induktornya discharge sampai induktornya sama dengan 0. Arus induktornya sama dengan 0, yaitu pada saat T2, ya. Dan pada saat T2, maka second area A dan B atau muatan yang kita masukkan sama dengan muatan yang kita keluarkan, ya. Dan pada saat itu diodanya menjadi turn off. Ketika dioda turn off, maka kita akan kembali ke posisi semula. Arusnya sama dengan 0, karena di sini open circuit, maka VL-nya juga akan sama dengan 0. Kira-kira seperti itu prosesnya bagaimana kita menganalisanya. Oke. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum saya lanjut. Pak, jadi ini arusnya itu ripple-nya berkurang karena ada tambahan dari muatan di induktornya gitu ya, Pak. Jadi sampai induktornya discharge habis, baru arusnya bener-bener 0. Ya, betul. Makasih, Pak. Udah. Ya. Oke. Adalah summary dari state dioda dan state induktornya di berbagai macam kondisi. Jadi ada kondisi pada saat state-nya positive cycle, diodanya kondisi conducting dan induktornya discharging. Ada kondisi di mana positive cycle, VS-nya state diodanya conducting tapi induktornya discharging. Kira-kira kemudian negative cycle, diodanya conducting, state induktornya discharging.
pada saat induktornya ini completely discharge, maka state Vs-nya akan negative cycle, state Vs, sorry, pada saat kondisi negative cycle di terakhir tadi, state induktornya discharging, state induktornya completely discharge, dan diodanya blocking. Kira-kira seperti itu. Jadi dua kondisi harus terpenuhi membuat dioda supaya dia completely turn off. Jadi harusnya harus menuju ke nol dan reverse bias. Oke. Nah, ini bagaimana analisa simulasi dari berbagai macam kondisi kalau misalnya induktornya kita ubah-ubah dengan tegangan dengan kondisi sirkuit yang sama, kondisi beban yang sama dan kondisi input yang sama. Dan ini jika induktornya semakin kecil, ini ketika induktornya semakin besar. Dan kita lihat di sini ini ada satu trade off. Jadi kalau misalnya induktornya terlalu besar juga kita nggak bisa mendeliver arus terlalu banyak juga gitu. Cuman kalau misalnya induktornya terlalu kecil, kita lihat di sini peak arusnya juga sangat besar. Nanti kita bisa derive bagaimana arus dan tegangan kita bisa analytically analyze atau define berapa sih average current-nya untuk berbagai macam arus. Oke. Again, rectifier konsep seperti ini hampir tidak pernah digunakan karena mempunyai drawbacks untuk sisi AC-nya. Tetapi ini sangat penting untuk basic pengetahuan kita untuk bagaimana kita melanjutkan analisa dengan kondisi sirkuit yang lebih advance. Kira-kira seperti itu. Ya, walaupun nggak advance banget, mungkin kalian juga udah pernah lihat. Setidaknya nanti kita akan masuk ke kondisi rectifier sirkuit yang banyak digunakan. Nah, ini ada satu lagi kondisi beban yang menurut saya penting untuk diketahui sebelum nanti kita masuk ke kondisi rectifier sirkuit yang berikutnya, yaitu jika DC voltage-nya adalah ketika bebannya itu adalah constant DC source. Ini akan sangat membingungkan. Paling tidak waktu saya dulu zaman kuliah, saya juga kenapa sih disebut voltage source? Source itu kan sumber, padahal dia juga bisa menerima bisa bekerja sebagai load juga. Itu hanya permasalahan dari wording aja. Pada dasarnya jika kita mempunyai sumber tegangan seperti ini, misalnya baterai, ya. Baterai itu simbolnya di dalam rangkaian sirkuit itu adalah sumber tegangan, walaupun baterai itu juga bisa bekerja sebagai beban. Artinya ketika baterai itu sedang di charge atau di charge, maka baterai itu berfungsi sebagai beban, bukan sebagai sumber. Oleh karena itu saya menggunakan wording agak lain di sini, yaitu constant DC voltage sink, bukan source. Oke. Supaya tidak membingungkan, karena di sini yang kita bahas energinya itu mengalir dari sisi AC ke sisi DC supaya dia bisa disebut sebagai rectifier. Oke. Resistornya kita ubah. Menjadi menjadi baterai, dan induktornya tetap ada, the presence di sana. Kita mempunyai satu dioda. Sebentar dulu.
Oke. Jadi kita punya baterai, kita punya induktor, kita punya sumber tegangan. Oke. Jadi kita punya sumber tegangan, kita punya sumber tegangan bolak-balik, kita punya baterai, dan kita punya dioda satu sebagai rectifier circuit, dan kita punya induktor. Nah, perbedaan utama dari yang sebelumnya, jika kita lihat KVL di sini atau Kirchhoff Voltage Law, yaitu di sini tidak ada VR lagi tapi VE. Jadi VE ini konstan, tidak bergantung lagi kepada besarnya arus. Nah, kita asumsikan tegangannya sama sebelumnya, yaitu tegangan inputnya adalah seperti ini, tegangan gridnya atau tegangan AC-nya seperti ini, dia mempunyai peak tegangan sekitar 230 volt, di sini contohnya 230 volt dikali akar 2. Nah, dan kita mempunyai baterai 200 volt tegangannya. Ya, betul. Nah, pada saat T sama dengan 0, ini kita mempunyai tegangan VE-nya ini sama dengan 200 volt, ya, atau lebih kecil dari peak value dari tegangan VS ini. Nah, jadi pada saat T sama dengan 0, arusnya itu sama dengan 0. Nanti kita akan lihat kenapa dimulai dari sini. Dan tegangannya ini akan tegangan VT-nya oleh karena itu yang digambarkan oleh kurva berwarna biru, VT-nya itu sama dengan VE. Seharusnya ini VE bukan VR, mohon maaf. Di sini kita tidak lihat VE-nya berapa. VE-nya itu sama dengan 200 volt juga, tapi dia karena besarnya sama maka VE-nya tidak terlihat. Hanya VT yang terlihat di sini. Dan pada saat T1 ini, ya, maka VS-nya akan sama dengan VT. Dan pada saat itu barulah si dioda forward bias. Ya, dioda akan forward bias. Dioda akan forward bias, oleh karena itu mulai menghantarkan arus. Dan VD-nya akan sama dengan 0 jika kita lihat di persamaan KVL ini, dan kita akan mempunyai LDI per DT ditambah VE, di mana DI dibagi DT-nya atau perubahan arus terhadap waktunya ini hanya ditentukan oleh besarnya VS, karena VE ditentukan oleh VS dan VE, akan tetapi VE-nya ini konstan, ya. Jadi DI per DT-nya ini hanya ditentukan oleh waveform dari VS, jadi waveform dari DI per DT itu ditentukan oleh VS dan L, di mana VE dan L ini keduanya konstan. Nah, jika kita lihat di sini, maka VL-nya ini akan sama dengan VS dikurangin VE atau tegangan sumber dikurang VE. Oleh karena itu, tegangan di induktornya ini, waveform-nya mengikuti waveform dari si VS ini. Nah, kita lihat di sini, karena karena VL-nya ini positif, maka induktornya itu charge, arusnya naik, kita memasukkan muatan di sini. Kita lihat makanya ada di sini ada area volt second di sini. Oke, oleh karena itu VD-nya akan sama dengan 0, VE-nya akan konstan 200 volt, dan VT-nya itu akan sama dengan VS. Oleh karena itu bentuknya seperti ini. Dan kita lihat di sini arusnya akan naik juga, karena induktornya di charge. Kita lihat arusnya akan naik sampai suatu saat pada saat T2, VS sama dengan VT, VS akan sama dengan VS akan sama dengan VE, ya, dan tegangan VL akan sama dengan 0. Ketika tegangan VL sama dengan 0, maka induktornya akan berhenti di charge, dan tetapi arusnya tidak sama dengan 0, kita lihat di sini. Akan tetapi kenaikan arusnya akan berhenti, akan sama dengan 0. Oleh karena itu, ketika
transisi ketika area atau pada rentang waktu antara T2 dan T3, di mana T2 itu waktu di mana VS sama dengan VE, dan T3 itu waktu ketika VS sama dengan 0, atau transisi menuju negative cycle. Kita lihat di sini, again, area A masih tidak sama dengan area B. Artinya, muatan yang kita masukkan ke dalam induktor tidak sama dengan muatan yang kita keluarkan. Oleh karena itu, arusnya pada induktor masih belum sama dengan 0. Masih belum sama dengan 0, dan dengan kata lain, dioda masih belum turn off. Jika kita lanjutkan lagi, nah di sini kita bisa lihat arus pada saat T3 kita bisa hitung ya berapa arus pada saat T1, yaitu sama dengan 0, dan kita bisa menggunakan persamaan ini untuk menentukan berapa sih arusnya pada saat ini, pada saat T3 ini. Nah, ketika kita lanjutkan, pada saat T4, area A sama dengan area B, maka arus akan menuju 0, transisi, maka VD akan memulai untuk blocking state. Nah, pada saat blocking state, arusnya akan sama dengan 0, VL-nya juga akan sama dengan 0, dan oleh karena itu, maka tegangan VT ini akan sama dengan VS, ya, VS ditambah atau dikurang dengan VE. Oleh karena itu, jika kita lihat di sini, karena di VT ini akan sama dengan tegangan VE, ya, tegangan VE di oke. Jadi tegangan VT ini adalah sebenarnya tegangan VS yang di offset oleh tegangan si VE ini. Oleh karena itu tegangannya jauh negatif di sini. Kira-kira seperti itu. Warte mal, Entschuldigung, sorry. Sorry. So, tegangan VT ini adalah karena arusnya sama dengan 0 dan tegangan VL sama dengan 0, maka VT akan sama dengan VE. Oleh karena itu, kita lihat di sini, kurva yang berwarna biru akan sama dengan tegangan VE yang berwarna kuning. Ya. Nah, akan tetapi, tegangan VD di sini, atau tegangan yang harus di-blocking oleh si dioda ini, ya, kita lihat di sini adalah tegangan VS yang di-offset oleh si tegangan VE ini. Oleh karena itu, besarnya VD ini, ya, Anda mempunyai lebih dalam atau lebih tinggi dibandingkan dengan si tegangan VS-nya. Ya. Ini adalah besarnya offset yang diakibatkan oleh si tegangan VE ini. Nah, artinya apa? Nah, kita lihat di sini kalau misalnya kondisi yang sebelumnya, berapa sih tegangan blocking voltage yang dialami oleh si dioda ketika dia off state? Yaitu sebenarnya besarnya akan sama dengan tegangan dari si VS itu. Sorry, ini ya. Kita lihat tegangan VD ini adalah yang tegangan yang berwarna merah, ya. Kita lihat di sini bahwa tegangan yang berwarna merah yang harus di-blocking oleh si dioda akan sama dengan tegangan oleh si VS tersebut. Akan tetapi ketika kita mempunyai baterai, maka blocking voltage-nya akan lebih besar dibandingkan dengan si VS-nya ini. Oleh karena itu, ketika kita memilih dioda, kita harus berhati-hati bahwa blocking voltage capability-nya itu ditentukan oleh besarnya baterai, ini, tegangan si beban ini, dan juga tegangan si VS ini. Oke, jangan sampai nanti kita pilih tegangan yang terlalu rendah, blocking voltage capability yang terlalu rendah, sehingga nanti akan breakdown ketika si dioda ini ada di negative half cycle, ketika si dioda ini blocking. Kira-kira seperti itu perbedaannya. Jadi ini adalah summary-nya. Tadi kita sudah lihat
Jadi state dari diodanya itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana sirkuit itu bekerja dan bagaimana bebannya. Jadi rectifier circuit itu bekerja atau dioda itu juga bekerja tergantung dari sirkuitnya. Kemudian ada dua kondisi yang harus kita pahami untuk dioda itu supaya dia turn off, yaitu reverse bias dan arusnya harus menuju nol. Kemudian untuk steady state condition, fault second area dari induktor itu harus sama dengan nol, artinya muatan yang kita masukkan harus sama dengan yang kita keluarkan. Kemudian simple rectifier circuit ini tidak praktikabel karena tadi ada satu drawback di sisi gridnya, di mana sisi gridnya atau di sisi AC-nya atau di sisi bolak-baliknya kita memiliki DC offset. Oleh karena itu simple rectifier circuit ini hampir tidak pernah digunakan. Nah, sekarang kita masuk ke single phase bridge circuit. Bentuknya seperti ini. Jadi jadi kita tetap mempunyai sumber satu fasa, sumber arus satu fasa, sama seperti sebelumnya. Kemudian sama juga seperti sebelumnya, kita mempunyai beban resistif. Jadi, tapi beban resistif ini harus disuplai dengan arus searah. Sedangkan sumber yang kita punya arus bolak-balik. Oleh karena itu, kita harus menggunakan rectifier circuit. Perbedaannya dengan rectifier yang sebelumnya, kita mempunyai di sini bridge circuit. Bridge ini terdiri dari 4 dioda yang dirangkai seperti yang tergambar di gambar ini. Oke, ada beberapa parameter yang agak sedikit lain. Di sini kita mempunyai IS, yang mana adalah arus di sisi AC-nya atau di sisi arus bolak-baliknya, dan IO adalah sisi output-nya, arus di sisi arus searahnya, dan VO ini adalah tegangan output dari si rectifier tersebut. Dan kemudian di sini ada naming atau penamaan dari dioda ini D1, 2, 3, 4. Kita harus sedikit berhati-hati di sini karena beberapa literatur penomorannya agak sedikit berbeda. Jadi kita mesti lihat lagi bagaimana literatur itu menjelaskan. Jadi jangan terpaku oleh penomoran yang ada di slide ini. Jika nanti kalian merefer ke literatur yang lain. Oke, sumber tegangannya sama seperti sebelumnya. Kita mempunyai 230 volt. Frekuensinya 50 Hz. Oleh karena itu waktunya atau periodenya 20 milliseconds. Unitnya di sini hilang, nanti akan muncul ketika gambar-gambar berikutnya muncul. Oke, kita mulai lagi dari positive half cycle. Perbedaannya dengan kondisi sebelumnya, sebenarnya bagaimana menganalisanya dengan kondisi sebelumnya. Di sini kita mempunyai kurva untuk tegangan, dan ini kita mempunyai kurva untuk arus. Yang merah adalah tegangan output, dan yang abu-abu adalah sisi input, sama juga dengan arus. Dan di sini saya gambarkan juga kurva-kurva arus di setiap diodanya supaya kalian lebih mudah mengertinya. Nah, pada saat kondisi positive half cycle, kondisinya bebannya adalah resistif, maka pada saat positive half cycle D1 dan D3 akan immediately turn on. Because D1 dan D3 are immediately turn on, ya, maka arus akan mengalir melalui D1 dan mengalir melalui D3 akan kembali ke sini. Jadi kita lihat di sini, karena bebannya resistif, maka IO atau tegangan outputnya atau arus outputnya akan mengikuti bentuk dari tegangan inputnya. Jadi arus output bentuknya akan mengikuti tegangan inputnya. Oke. Nah, D2 dan D4 akan reverse bias, oleh karena itu mereka akan berada dalam kondisi blocking state sampai, dan kondisi ini terus berjalan hingga tegangan itu menuju zero crossing point. Dan pada saat zero crossing point, sebaliknya D2 dan D4 akan forward bias, D1 dan D3 akan immediately turn off karena kita mempunyai beban resistif. Jadi pada saat transisi ini,
arusnya kita lihat akan menuju sama dengan 0. Kita lihat di sini ID1 dan ID3 pada saat kondisi sebelumnya, pada saat T sama dengan 10 milliseconds, kita lihat arusnya sudah menuju 0 untuk D1 dan D3. Dan ketika negative half cycle itu dimulai, ya, maka sebaliknya D2 dan D4 akan menghantarkan arus, sedangkan D1 dan D3-nya akan berada pada kondisi blocking state. Oleh karena itu, arus pada D2, D4 akan kita lihat akan mengalir dan waveform-nya again akan mengikuti bentuk dari tegangan inputnya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya karena kita memiliki bridge circuit, ya. Arus pada sisi output ini juga akan mengalir walaupun VS dalam kondisi negative half cycle, tidak seperti sebelumnya. Oleh karena itu, jika kita lihat di sini tegangan outputnya bentuknya akan seperti ini, akan memiliki dua pulsa dalam satu periode tegangan input. Kita lihat kita mempunyai dua pulsa, ya, bentuknya seperti ini, dan begitu juga tegangan outputnya. Tegangan outputnya juga akan mengikuti bentuk dari tegangan inputnya. Pada saat positive half cycle dia akan mengikuti tegangan inputnya, dan pada saat negative half cycle maka tegangan outputnya sama dengan negatif dari tegangan input. Kita lihat di sini. Oke. Nah, jika kita lihat di sini, maka kita mempunyai pulsa yang lebih banyak dibandingkan dengan simple rectifier circuit. Maka dengan kata lain, kita mempunyai average current yang lebih besar. Kita mempunyai average current yang lebih besar, kita mempunyai average voltage yang lebih besar di sisi outputnya dengan VS yang sama. Oke, dengan VS yang sama. Nah, jadi kita lihat di sini, kalau misalnya lanjutkan ke cycle berikutnya dari tegangan input, maka kita lihat kita mempunyai jumlah pulsa. Jumlah pulsa ini kemudian pulsa ini sebenarnya adalah ripple dari arus tersebut, ya. Ripple dari arus tersebut di mana frekuensinya bisa didapatkan, di mana frekuensinya adalah 2 dikali number of phase dikali frekuensi dari si sumbernya. Jadi karena kita mempunyai jumlah fasanya sama dengan 1, ya, kita mempunyai jumlah fasa sama dengan, maka ripple frekuensinya sama dengan 100 Hz. Jadi 2 dikali 1 dikali 50 Hz. Dan kemudian ini adalah average dari output voltage-nya, it's relative simple. Ini adalah integral dari 0 sampai V, jadi kita bisa hitung hanya dari 0 sampai V aja di sini, sedangkan sampai di sini adalah 2V. 0 sampai V, di mana selama rentang waktu tersebut tegangan outputnya adalah sama dengan tegangan inputnya, di mana ini adalah tegangan inputnya. Akar 2 dikali VS, di VS ini adalah RMS value dari tegangan inputnya, dikali sin omega T d omega T. Pada akhirnya tegangan outputnya, ya, tegangan outputnya akan sama dengan average dari tegangan outputnya sama dengan 0,9 dari tegangan 0,9 dikali atau 90% dari RMS value dari tegangan inputnya. Jika kita mempunyai bridge circuit. Jadi arusnya nanti average current-nya juga bisa dengan mudah dicari. Kita mempunyai average output voltage 0,9 dikali VS, di mana VS adalah RMS dari tegangan input, maka arusnya nanti adalah tegangan ini dibagi dengan besarnya resistor ini. Relatif simple. Nah, di sini kelebihannya seperti tadi, kalau misalnya tadi kita membahas, di simple circuit maka kita mempunyai drawback, sedangkan dengan bridge circuit ini
kita apa namanya dengan bridge circuit ini, maka ketika dia negatif half cycle, arus yang arus outputnya kita lihat di sini akan masih positif, akan tetapi arus inputnya akan negatif. Arus inputnya tetap negatif, jadi bentuk dari arus inputnya akan tetap sinusoidal. Oleh karena itu tidak ada lagi DC offset di sisi input jika kita mempunyai bridge circuit. Oke, akan tetapi again kita lihat di sini kita masih mempunyai ripple. Jadi bisa saja bahwa nanti instead of using only jadi kita ingin mengurangi ripple dari output ke arusnya, maka kita bisa tambahkan di output di sisi keluarannya yang dikoneksikan secara seri dengan resistornya, dan ini adalah bentuk dari waveform dari output current-nya ketika kita menambahkan induktor dan mengubah besarnya induktor. Kurva yang paling terang ini adalah purely resistive, dan paling gelap yang berwarna merah ini ketika kita dengan menggunakan induktor yang besarnya diperbesar. Ya. Jadi yang ini adalah induktornya kecil atau sama dengan 0, yang ini induktornya besar, dan jika besarkan ini nilai induktornya, maka kita akan lihat ripple arusnya akan semakin kecil. Kira-kira seperti itu. Ini adalah hasil dari simulasi. Analisanya akan sama dengan yang kondisi sebelumnya. Jika kita mempunyai induktor yang dikoneksikan secara seri dengan resistornya, oleh karena itu tidak akan saya bahas lebih lanjut. Pertama, ya, oke. Di sini kita sudah lihat kurvanya bagaimana kondisinya. Jika kita naikkan kita naikkan besarnya induktor ini, jadi kita punya induktor, kita punya resistor, kita naikkan besarnya induktor, dan kita lihat di sini ripple arusnya akan berkurang. Akan tetapi dengan kata lain, berarti ya udah kita besarkan aja besarnya induktornya, akan tetapi pada akhirnya induktor itu seperti saya sudah sempat singgung bahwa induktor itu salah satu komponen yang paling berat, paling mahal, dan menentukan besarnya volume dari total sistem. Oleh karena itu selalu trade off antara power quality atau power quality yang di sini direpresentasikan oleh parameter current ripple dengan efisiensi, volume, weight, and cost. So itu akan selalu menjadi trade off dalam desain satu power electronic system. Nah, untuk simplicity, untuk diskusi berikutnya, kita memberikan asumsi bagaimana jika LF-nya sama dengan tak terhingga, ya. Jika kita besarkan induktor ini sebesar mungkin sehingga arusnya itu konstan. Nah, ketika arusnya konstan, maka kita mempunyai kondisi yang sedikit berbeda. Nah, jika kita LF-nya ini kita akan besarkan, maka arusnya nanti akan menuju konstan. Jadi ripple-nya akan semakin kecil, dan at the end of the day, jika LF-nya sangat besar atau induktornya sangat besar, maka arus output-nya akan konstan. Nah, jika arus output-nya akan konstan, maka kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini, ketika positif half cycle dari VS, maka arusnya akan mengalir melalui D1 dan D3. Oleh karena itu D1 dan D3 akan mengkonduksikan arus yang besarnya sama dengan arus keluaran ini. Oke. Dan pada saat negatif half cycle, pada saat negatif half cycle, maka dia akan berbalik kondisinya. Jadi diode 2 dan diode 4 yang akan mengkonduksikan arus, maka tegangan outputnya akan sama dengan arus outputnya akan sama dengan sumber arus ini, ya. Dan kemudian oleh karena itu D2 dan D4 arusnya akan sama dengan I0 atau IO atau tegangan outputnya, sedangkan
arus pada D1 dan D3 akan sama dengan 0. Nah, jika kita lihat kondisi seperti ini, maka jika kita lihat ini bentuk dari arus inputnya, ya, maka dia tidak akan sinusoidal lagi. Yang mana ini sangat tergantung dari arus yang ada di sini. Karena ini arusnya super konstan tanpa ripple, maka kita akan melihat block waveform pada sisi AC-nya, pada sisi inputannya atau pada sisi masukannya. Yang mana sebelumnya tidak kita lihat di sini. Pada saat kita tidak mempunyai induktor sama sekali. Dengan kata lain, jika kita menaikkan induktornya, kita menginstalasi induktor yang dihubungkan seri dengan si resistor tadi, ya. Elektronika daya tuh apa dan kita sih? Naikkan semakin besar nilai dari induktor ini, maka bentuk waveform pada sisi AC ini akan semakin menuju block waveform. Yang mana dengan kata lain itu adalah merupakan satu harmonics. Kita sudah belajar kemarin bahwa block waveform ini bisa kita cacah menjadi beberapa sinusoidal waveforms dengan frekuensi yang berbeda menurut teorinya si Fourier. Nah, jika kita menggunakan Fourier transformation, maka block waveform ini akan memiliki spektrum seperti ini, di mana ini adalah besarnya fundamental frekuensi, dan sumbu X-nya ini adalah frekuensinya. Di sini frekuensinya saya representasikan sebagai H atau harmonic order, di mana ini adalah 3 dikali fundamental frekuensi, 5 kali fundamental frekuensi, 7 kali fundamental frekuensi, dan seterusnya. Nah, amplitudonya saya normalisasi terhadap besarnya fundamental frekuensi. Oleh karena itu, pada fundamental frekuensi dinilainya adalah 1, dan kita lihat di sini semakin besar frekuensinya, maka semakin kecil juga magnitudo dari komponen harmonisnya tersebut. Akan tetapi, pada kondisi seperti ini, completely block waveform, jadi kita taruh di situ induktor yang sangat besar sehingga waveformnya sehingga ripple-nya akan hampir sama dengan 0, maka total harmonic distortion yang kita peroleh adalah hampir 50%. Nah, sedangkan biasanya pada kondisi atau jika kita sebut dalam grid code atau biasanya PLN membuat requirements bahwa total harmonic distortion biasanya harus lebih kecil dari sekitar 10% atau 80% atau lebih kecil. Jadi oleh karena itu, jika kita mempunyai sirkuit seperti ini, maka kita akan menghasilkan harmonic distortion ke power grid, di mana PLN yang nanti harus membuat mitigasi untuk harmonic injection ini. Oleh karena itu, PLN harus berhati-hati, atau kita Power Electronics Engineer juga harus berhati-hati ketika kita mengkoneksikan sirkuit seperti ini dengan daya yang sangat besar, maka kita juga bisa menginjeksikan harmonics ke dalam power grid. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahannya adalah power faktornya. Kita sudah belajar di kuliah sebelumnya mengenai power factor, di mana power faktornya itu ditentukan oleh persamaan ini, di mana IS1 ini adalah RMS dari fundamental frekuensi dan dari cosinus V, atau beda fasa antara fundamental frekuensi dan tegangan inputnya, dibagi dengan IS. IS ini adalah RMS dari RMS value dari semua waveforms ini, atau dari waveforms yang block waveform yang ada di inputnya sini. Oleh karena itu, dengan kondisi completely block waveform ini, maka power factor yang kita peroleh adalah 0,9 jika kita mengaplikasikan Fourier transformation. Nah, kita berarti dengan kata lain, bridge rectifier itu mempunyai keunggulan dibandingkan simple rectifier, bahwa pada sisi AC-nya kita tidak mempunyai DC offset, karena sisi AC-nya akan purely AC, tidak mempunyai DC offset, dan itu bagus untuk komponen-komponen power system. Akan tetapi
ada dua konsekuensi, yaitu konsekuensi pertama, jika kita meletakkan induktor untuk mengurangi ripple di keluaran, maka kita akan di saat yang bersamaan kita akan menghasilkan harmonics yang biasanya harus dilimitasi jika kita ingin mengkoneksikan rectifier circuit ini ke power grid. Yang kedua, power faktornya juga lebih kecil, yaitu menjadi tidak lagi sama dengan 1, yaitu 0,9. Nah, kenapa power factor yang kecil ini jelek? Alasannya macam-macam, yaitu dengan kata lain kita harus menginstall komponen yang lebih besar untuk daya transfer yang sama. Kita sudah sempat bahas kemarin di kuliah minggu lalu. Yang kedua, biasanya PLN untuk konsumen industri juga menentukan tarif untuk besarnya reactive power yang harus dideliver oleh PLN ke konsumen. Dan itu ada tarif tersendiri, biasanya konsumen industri harus mereduksi atau menaikkan power factor setinggi mungkin untuk mengeliminasi cost yang diakibatkan oleh reactive power tersebut. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke kondisi yang pembahasan berikutnya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan lanjutkan. Oke, kita sudah bahas bridge rectifier circuit sekarang. Nah, untuk pembahasan berikutnya, kita akan sedikit lihat yang ada di sisi sebelah sini. Kita mempunyai sumber tegangan yang biasanya datangnya dari PLN, yaitu sumber tegangan bolak-balik. Nah, akan tetapi, ini kita asumsikan sebagai sumber tegangan yang ideal. Permasalahannya adalah sekarang saya akan buka sesuatu, yaitu jika kondisinya tidak ideal, yaitu ini adalah sumber tegangan bolak-balik dari PLN satu fasa, ya. Di sini biasanya L, di sini adalah netral. Akan tetapi ini kondisi ideal, atau saya ganti di sini jadi positif dan negatif. Nah, jika kondisinya tidak ideal, maka biasanya dalam power system itu, setiap komponen yang ada seperti generator, transformator, kabel, dan kawan-kawannya itu, mereka mempunyai komponen stray. Ya, mereka mempunyai komponen stray yang bisa disimplifikasikan sebagai induktor dan resistor. Jadi, misalnya kabel, ya, kabel mempunyai komponen resistif yang menunjukkan resistive losses dari si kabel itu. Misalnya dalam kasus kabel, maka R-nya sama dengan rho kali L dibagi A. Ini adalah nilai resistifnya. Sedangkan kabel itu juga mempunyai komponen induktif. Ya, komponen induktif ini diakibatkan oleh self inductance dari si kabel tersebut. Jadi misalnya kita punya kabel di sini, ya. Kita punya kabel, maka kabelnya akan mengalirkan arus di sini, maka akan ada magnetic field yang mengelilingi si kabel ini.
ya, akan ada magnetic field yang mengelilingi si kabel ini, yang kemudian nanti akan menginduksikan tegangan di sepanjang kabel tersebut. Nah, yang mana PL itu sama dengan D flux dibagi oleh DT. Dan flux ini berbanding lurus dengan si arus, sedangkan arusnya ini akan nanti arusnya akan berbentuk bolak-balik, arus bolak-balik. Oleh karena itu, karena arusnya berbentuknya bolak-balik, maka akan terjadi perubahan flux terhadap DT. Oleh karena itu akan muncul tegangan di sepanjang kabel tersebut, dan tegangan ini merupakan tegangan jatuh yang ada di kabel tersebut. Dan ini biasanya direpresentasikan sebagai induktor. Jadi pada dasarnya kabel itu sendiri adalah induktor. Itu untuk kasus kabel. Begitu juga dengan kasus trafo. Misalnya di kuliah dasar tenaga listrik, mungkin kita sudah pernah tahu, oke, kita mempunyai, misalnya ini adalah satu trafo, ini primary, misalnya ini secondary, misalnya, maka flux ini akan mengalir, misalnya kita taruh di sini sumber tegangan, ini inputnya, maka akan terjadi magnetic field atau magnetic flux di dalam inti trafo tersebut. Akan tetapi magnetic flux ini tidak semuanya mengalir di sini, tapi ada juga yang mengalir keluar. Mengalir keluar ke sini, ini yang disebut dengan stray flux. Dan stray flux ini tidak mengalir ke komponen, tidak mengalir ke kumparan selanjutnya, ke kumparan sekunder. Jadi dia hanya mengakibatkan tegangan jatuh lagi di kumparan ini saja. Oleh karena itu, satu trafo biasanya direpresentasikan sebagai komponen beberapa induktor. Ini inputnya dan ini output. Ini inputnya, ini adalah outputnya. Oke. Nah, ini adalah coupled inductance atau mutual inductance. Mutual inductance ini yang inductance yang menghubungkan antara primary dan secondary, dan juga sebaliknya. Sedangkan ini yang disebut juga dengan stray inductance. Nah, stray inductance ini yang kemudian diakibatkan oleh si stray flux yang mengalir, yang keluar dari si core si trafo tersebut dan tidak terhubung ke kumparan sekundernya. Nah, jika kita lihat di sini, biasanya Lm ini sangat besar nilainya. Oleh karena itu, arus yang mengalir melalui Lm ini sangat kecil. Oke, jadi seringkali trafo ini juga kemudian direpresentasikan sebagai satu induktor saja. Ini yang kemudian disebut dengan stray inductance. Nah, jadi singkatnya semua komponen di power grid itu mempunyai komponen induktif yang terhubung secara seri. Ya. Dengan kata lain, maka power grid kita itu sebenarnya bisa direpresentasikan sebagai sumber tegangan yang terkoneksi dengan induktor dan resistor. Oke, nah sekarang untuk resistornya kita lupakan dulu, kita fokus ke induktornya. Jadi kita mempunyai punya sumber tegangan dan komponen induktif atau induktor. Nah, induktor ini biasanya dalam satu power system itu biasanya informasi ini
tertera dalam satu parameter yang disebut dengan short circuit capacity. Yang tertera dalam satu informasi yang kita sebut dengan short circuit capacity atau SSC. Nah, short circuit capacity ini merupakan kondisi yang short circuit capacity ini bisa didapatkan dengan cara tegangan VS atau dalam RMS ya, dikali dengan I, kita sebut dengan IS. Jadi tegangan VS dikali IS, keduanya dalam bentuk RMS. Tapi dalam kondisi short circuit, artinya dalam kondisi jika kedua terminalnya ini dihubungkan singkat, maka kita bisa mendapatkan besarnya short circuit capacity dari short circuit capacity dari power grid ini. Nah, sekarang kita mempunyai biasanya yang diberikan oleh power grid itu adalah short circuit capacity. Jadi kita bisa mencari besarnya short circuit current-nya dengan cara short circuit power dibagi dengan VS. Nah, jika kita sudah mendapatkan short circuit current dan VS, maka kita bisa mendapatkan besarnya induktor tersebut, yaitu dengan cara atau dalam Henry di mana frekuensi ini biasanya adalah 50 Hz. Kira-kira seperti itu. Ini adalah informasi yang tertera. Biasanya di power grid itu akan memberikan dua informasi penting, yaitu kedua informasi ini. Dari informasi itu maka kita bisa derive, berapa sih inductance dari si power grid tersebut. So far, jadi kita sudah tahu bahwa power grid itu direpresentasikan oleh satu sumber tegangan arus bolak-balik dan satu induktor. Kita neglect dulu komponen resistifnya, kita fokus ke komponen induktifnya. Dan besarnya induktor ini bisa kita dapatkan dari dua informasi penting, yaitu short circuit capacity dari power grid tersebut dan besarnya nilai nominal dari tegangan tersebut, nilai nominal tegangan dari si power grid tersebut. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke slide-nya. Nah, kenapa sih kita membahas itu? Karena induktor ini mempunyai influence yang sangat penting yang harus kita pelajari ketika kita mengaplikasikan suatu rectifier circuit. Nah, sekarang kita fokus ke kondisi transisi, yaitu pada waktu V atau pada saat transisi antara positif ke negatif half cycle. Dan kita tahu dari pembahasan sebelumnya, maka pada saat positif half cycle, ID1 dan ID3 berkonduksi atau mengkonduksikan arus, sedangkan D2 dan D4 dalam kondisi blocking state. Nah, sekarang pada saat negatif half cycle, sebaliknya D2 dan D4 akan mengalirkan arus, sedangkan D1 dan D3 tidak. Nah, pada saat transisi
maka akan terjadi kondisi seperti ini. Jadi pada saat transisi, ya, ID1 akan drop ke kondisi 0, sedangkan D2 akan naik. Sehingga arus di keluarannya ini akan tetap konstan. Begitu juga dengan D3 dan D4. Jadi arusnya akan berkomutasi atau berpindah dari D3 ke D4. Jadi dari D1 ke D2 dan dari D3 menuju D4. Ini yang kita sebut dengan komutasi, dan waktunya terjadi komutasi ini kita sebut dengan T-kom atau T-komutasi. Nah, jika tidak ada induktor di sini, jika kondisi gridnya adalah ideal dan hanya memiliki komponen tegangan arus bolak-balik, maka commutation time-nya ini akan sangat kecil. Jadi akan berlangsung, komutasinya ini akan berlangsung secara instantaneous. Jadi akan berpindah dari D1 immediately ke D2 dan D3 immediately pindah ke D4. Kira-kira begitu. Nah, sekarang poinnya yang tadi saya bahas. Saya tidak akan bahas lagi. Kemudian, jika kita memiliki impedance di sini, jadi grid-nya itu memiliki induktor LS, yang seperti sudah saya bahas sebelumnya, maka commutation prosesnya akan menjadi terbatas, artinya commutation time-nya akan menjadi terbatas, tidak akan berlangsung secara instantaneous lagi. Oke, kenapa bisa seperti itu? Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Jadi pada saat T sama dengan 0, kita lihat di sini. Kita lihat T sama dengan 0-nya ada di sini. Jadi kita masih dalam kondisi negative half cycle. Jadi negative half cycle, kita lihat ini tegangan yang berwarna abu-abu adalah tegangan VS, masih dalam kondisi negatif. Dan arusnya arus I0-nya tetap positif, dan arus IS-nya akan sama dengan negatif I0. Jadi pada saat negatif half cycle. Dan arusnya mengalir melalui D2 dan D4, oleh karena itu arus D2 dan D4 sama dengan I0, dan sebaliknya arus D1 dan D3 menjadi sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita masuk ke posisi transisi. Nah, pada saat posisi transisi ini, yaitu pada saat jadi terjadinya pada saat VS itu menuju positive cycle. Ya, pada saat VS itu dalam posisi positive half cycle. Nah, yang terjadi adalah kita mempunyai induktor di sini. Ya. Dan yang terjadi adalah arus I0 ini, arus IS ini, arus pada sisi power grid itu harus berpindah dari dari negatif I0 menuju positif I0. Jika kita lihat kondisi seperti yang di sini, maka akan berpindah dari negatif I0 menuju positif I0. Oke. Nah, karena kita mempunyai induktor, maka transisi itu tidak bisa berlangsung secara instantaneous, ya. Jadi transisi itu tidak bisa berlangsung secara instantaneous karena LS-nya itu harus discharge dulu, ya. Jadi IS-nya itu arus dari arus IS-nya ini harus, atau induktor LS-nya ini harus discharge dulu. Harus discharge dulu begitu sampai menuju 0, dan kemudian induktornya juga akan di-charge tapi ke arah sebaliknya. Mohon maaf sebentar dulu.
Oke. Nah, jadi kita sudah jadi kita lihat bahwa supaya arus ini karena adanya induktor ini, maka induktor ini harus discharge dulu, kemudian charge ke arah sebaliknya supaya arus ini berpindah dari negatif I0 menjadi dalam dalam posisi tersebut, ya. Jadi begitu arusnya ini naik, maka yang terjadi adalah D1 dan D3 akan mengkonduksi, akan tetapi D2 dan D4 akan masih mengalirkan arus. Jadi akan terjadi komutasi antara D1 dan antara D1 dan D2 dan antara D3 dan D4 yang berlangsung tidak secara instantaneous, ya. Oleh karena itu, karena semua dioda ini saling berkonduksi atau menghantarkan arus, maka yang terjadi adalah kita membuat satu short circuit di poin ini. Jadi D1, D2, D3, dan D4 ini akan saling menghantarkan arus, semuanya menghantarkan arus, dan kita akan membuat satu short circuit di poin ini. Oleh karena itu, tegangan LS-nya itu akan sama dengan tegangan VS, ya, akan sama dengan tegangan VS. Jadi akan sama dengan tegangan VS yang mana itu adalah positif. Dengan kata lain, karena arusnya masih negatif, maka induktor ini akan discharge dulu oleh si tegangan VS ini sampai arusnya menuju 0. Dan karena tegangannya ini masih positif, dengan kata lain DI per DT-nya juga masih akan positif, dan induktor itu kemudian induktor itu akan di-charge lebih lanjut sampai arus IS ini menuju I0. Ya. Pada saat arus IL ini 0, pada saat arus IS ini menuju I0 sudah sampai di I0, artinya pada saat poin tersebut ID1-nya juga sudah mencapai I0, sedangkan ID2-nya sudah mencapai 0. Ya, akan menuju 0 dan ID1-nya akan menuju nilai yang sama dengan IO, bukan I0. Nah, oleh karena itu, karena ID2 sudah mencapai 0 dan ID4 juga sudah mencapai 0, maka D2 dan 4 akan berhenti menghantarkan arus dan akan berpindah dari on state menuju off state. Nah, oleh karena pada saat poin itu, dan kita sebutkan dengan commutation angle, ya, commutation angle ini merepresentasikan lamanya proses berkomutasi tersebut, maka short circuit yang tadi diakibatkan oleh 4 dioda ini yang saling menghantarkan arus akan hilang, dan kita akan ada di kondisi berikutnya. Kita akan ada di kondisi berikutnya. Saya akan lihat dulu waktunya. Dan pada saat tersebut maka D1 dan D3 akan menghantarkan arus, dan D2 dan D4 akan berhenti menghantarkan arus, dan pada saat itu maka tegangan LS menjadi sama dengan 0 karena arusnya diklaim oleh driven by the current source ini, akan ditentukan oleh besarnya sumber arus yang ada di output ini. Karena sumber arus ini konstan, nilainya, maka DI dibagi DT-nya atau DI by DT-nya akan sama dengan 0. Oleh karena itu tidak ada tegangan yang muncul di induktor LS itu. Oleh karena itu pada saat akhir induktor LS ini tidak akan charge atau discharge, dan kita akan kembali ke posisi semula. Detailnya mengenai efek dari detail dari
detail dari kondisi ini atau bagaimana persamaannya dan apa yang terjadi dalam proses komutasi saya akan lanjutkan minggu depan. Minggu depan juga akan kita selesaikan dengan dengan silicon controlled rectifier yang pada dasarnya mirip. Sebelum saya tutup kuliah ini, kira-kira ada pertanyaan nggak? Bentar ya, saya lihat dulu. Seharusnya ini di Rashid juga ada. Sebentar. Kalau di Rashid ini dia ada di, karena Rashid ini sangat kompleks ya, jadi tidak mungkin semuanya kita bisa jelaskan, tidak semungkin semuanya kita bisa sentuh.